Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai otomatisasi kantor. Apa sih otomatisasi kantor tersebut? Otomatisasi kantor adalah sebuah konsep penggabungan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas kerja. Adapun tujuan dari otomatisasi kantor yang pertama adalah penggabungan dan penerapan teknologi dalam seluruh kegiatan operasional kantor. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan yang ada di kantor sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana sih sejarah dari otomatisasi kantor tersebut? Otomatisasi kantor pertama kali ditemukan pada tahun 1960 ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan listriknya. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 1964 di mana IBM menciptakan magnetic tape. Berikut merupakan jenis-jenis dari otomatisasi kantor. Yang pertama itu ada kalender elektronik. Apa sih kalender elektronik? Kalender elektronik adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang sudah ditetapkan oleh manajer. Berikut merupakan cara membuat kalender elektronik. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalender elektronik. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Calendar kita. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan mengatur pertemuan ataupun rapat pada tanggal 19. Dan untuk mengatur pertemuan tersebut atau menuliskannya, kita dapat menekan tombol create. Dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan membuat judul dan di sini kita dapat mengatur jamnya. Di sini saya akan melakukan rapat pada jam 11 hingga jam 12. Dan jika kita sudah tahu siapa yang akan kita undang, maka kita dapat menulis email mereka di sini. Maka akan secara otomatis tertulis link dari Google Meet yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita mengaturnya, maka kita klik tombol save. Maka link tersebut akan secara otomatis terbagi kepada teman ataupun rekan-rekan yang kita ingin undang. Sekian penjelasan saya bagaimana cara membuat kalender elektronik dengan aplikasi kalender elektronik. Terima kasih. Dan yang kedua ada desktop publishing. Apa itu desktop publishing? Desktop publishing atau yang disingkat dengan DTP adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer pribadi. Yang ketiga adalah conference. Conference terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konferensi audio. Konferensi audio adalah penggunaan suatu peralatan komunikasi suara atau audio yang membuat suatu hubungan audio di antara beberapa orang yang tersebar atau terpisah secara geografis. Yang kedua ada konferensi video. Konferensi video adalah penggunaan suatu peralatan televisi atau TV dengan tujuan untuk dapat menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis.
Berikut merupakan contoh-contoh aplikasi konferensi video. Dan yang ketiga ada konferensi komputer. Konferensi komputer adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Berikut merupakan cara membuat video konferensi. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video konferensi dengan menggunakan Google Meet. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu akun Gmail kita. Setelah akun Gmail kita terbuka, maka kita dapat melihat di sebelah kiri ada tulisan rapat baru. Kita klik tulisan rapat baru tersebut dan akan muncul sebuah link seperti ini. Kemudian kita dapat membagikan link tersebut melalui aplikasi apa saja. Di sini saya akan membagikan link tersebut melalui WA kepada rekan-rekan saya. Setelah link tersebut dibagikan, kita dapat masuk ke pertemuan tersebut. Kita klik tanda mulai sekarang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita telah masuk ke dalam pertemuan tersebut. Nah, di sini ada beberapa simbol atau tanda yang dapat kita gunakan. Tanda kamera tersebut dapat kita gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera. Dan tanda mic ini dapat kita gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon yang akan kita gunakan. Dan di sini juga ada tanda presentasikan sekarang yang membuat kita dapat melakukan presentasi ataupun yang lainnya. Di sini dapat kita lihat ada tanda partisipan. Kita dapat melihat siapa-siapa saja yang masuk ke dalam pertemuan ini. Dan untuk mengakhiri rapat, kita dapat mengklik tanda tutup panggilan. Sekian dari saya bagaimana cara membuat video konferensi dengan Google Meet. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video konferensi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video konferensi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama, karena saya tidak memiliki aplikasi Zoom, maka saya akan membukanya melalui web. Kita klik Zoom. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena sebelumnya saya sudah memiliki akun, saya tinggal menyalin ataupun membagikan link pertemuan tersebut kepada teman-teman ataupun rekan saya. Sini saya akan menyalinnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan membagikannya melalui aplikasi WA. Nah, teman saya ataupun rekan-rekan kerja saya dapat bergabung dengan cara mengklik link tersebut. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam pertemuan ataupun rapat yang telah saya buat tadi. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang telah disediakan oleh Zoom. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Zoom tersebut. Yang pertama, fitur yang ada tanda mikrofonnya. Fitur ini bertujuan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan suara yang akan kita keluarkan. Dan fitur yang ada tanda kameranya bertujuan untuk menonaktifkan ataupun mengaktifkan video ataupun kamera dari Zoom kita. Dan di sini ada tulisan partisipan
yang dimana kita dapat melihat siapa-siapa saja yang masuk ke dalam rapat ataupun pertemuan kita. Dan di sini untuk melakukan komunikasi tanpa harus mengeluarkan suara, kita dapat melakukannya melalui chat, dimana kita dapat mengirim chat ataupun pesan kepada semua orang ataupun kepada personal. Dan jika kita ingin melakukan record ataupun merekam segala aktivitas rapat kita dapat mengklik tanda record. Dan di sini saya akan menunggu teman saya untuk bergabung dalam rapat tersebut. Nah, di sini teman saya telah bergabung dalam rapat tersebut dan kita akan mengklik tombol admit. Maka teman kita ataupun rekan-rekan kita dapat bergabung ke dalam rapat tersebut. Dan untuk melakukan sesi tanya jawab atau misalnya kita ingin bertanya, kita dapat melakukannya pada tombol partisipan. Sini teman saya akan melakukan raise hand. Nah, sini dapat kita lihat bahwa partisipan ataupun anggota-anggota lain akan melakukan raise hand untuk melakukan pertanyaan ataupun untuk melakukan diskusi tanpa harus menimbulkan suara ataupun keributan. Dan jika telah selesai melakukan pertanyaan ataupun diskusi, maka raise hand tersebut dapat diturunkan atau melakukan lower hand. Jika rapat ataupun pertemuan tersebut telah selesai, kita dapat mengklik tombol end. Maka rapat tersebut akan selesai secara otomatis. Sekian penjelasan saya bagaimana cara membuat video konferensi dengan aplikasi Zoom. Terima kasih. Yang keempat adalah email. Email terdiri dari yang pertama ada Yahoo, yang kedua ada Outlook, dan yang ketiga ada Gmail. Di sini saya akan membahas mengenai Gmail. Gmail merupakan layanan dari Google yang berupa surat elektronik berbasis web. Berikut merupakan cara mengatur Gmail berdasarkan prioritas. Halo semuanya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur email berdasarkan prioritas. Yang pertama, kita buka akun Gmail kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita atur email kita berdasarkan prioritas yang kita inginkan. Kita dapat mengaturnya pada tanda setelan yang berada di sebelah kanan atas. Kita klik tanda tersebut. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ada pilihan kotak masuk, jenis-jenis kotak masuk. Dan di sini saya akan mengaturnya berdasarkan kotak masuk prioritas. Maka kita klik kotak masuk prioritas tersebut. Nah, email kita akan berubah secara otomatis berdasarkan kotak masuk prioritas yang diutamakan. Dan untuk merubah yang lainnya, kita dapat mengkliknya seperti ada yang belum dibaca, berbintang, yang terpenting dahulu, dan masih banyak pilihan lainnya. Kita dapat mengkliknya dan akan berubah secara otomatis. Sekian penjelasan saya mengenai cara mengatur email berdasarkan prioritas. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih.